Jadi sudah banyak sekali yang mendapatkan monetisasi konten ya. Jadi Facebook ini sudah monetisasi massal. Nah, kenapa kita belum mendapatkan monetisasi konten? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, di sini kita langsung masuk di bagian dari pengaturan monetisasi konten ya. Jadi ada beberapa penyebab kenapa sih untuk monetisasi konten kita belum dapat, sedangkan teman-teman yang lain sudah dapat ya. Jadi sebenarnya jika kita cek dari fitur monetisasi sendiri, nah di sini saya sudah aktif ya untuk monetisasi kontennya. Di sini muncul di bagian dari menu, di sini izinkan iklan di video dan reel publik Anda. Nah di sini sudah saya aktifkan. Nah, jadi buat yang lainnya yang mungkin belum mendapatkan monetisasi konten, ternyata setelah saya cek ya, kita klik di bagian dari pengaturan monetisasi konten sendiri. Ya, di sini ternyata untuk undangan monetisasi konten ini itu paling sensitif terhadap konten hak cipta ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa cek di bagian dari pengaturan dari monetisasi konten itu sendiri. Yang pertama, kelayakan monetisasi konten itu versi undangan. Oke, selanjutnya ini real ya dari menu monetisasi konten itu sendiri. Kemudian kita bisa mendapatkan penghasilan dari beberapa format seperti foto, reel, video, postingan, dan juga cerita untuk saat ini. Ya, jadi jika di sini itu teman-teman belum mendapatkan postingan, teman-teman belum mendapatkan monetisasi konten ya. Jadi teman-teman bisa ajukan minat. Nah, selanjutnya jika kita cek dari pengaturan monetisasi konten ini yang sudah aktif di akun saya, di sini itu paling sensitif terhadap pelanggaran hak cipta, teman-teman. Nah, jadi bisa jadi buat teman-teman kenapa belum dapat monetisasi konten, adanya pelanggaran hak cipta yang mungkin belum teman-teman selesaikan. Nah, dimana untuk pelanggaran hak cipta, misalkan kalau teman-teman menggunakan sebuah musik orang lain ataupun video orang lain yang enggak teman-teman editing, yang hanya langsung upload saja di Facebook, ini bisa menjadi dampak ya. Karena jika kita cek di sini di pengaturan dari di dalam menu monetisasi konten sendiri menyebutkan di bagian dari hak cipta ini paling utama ya. Teman-teman bisa cek konten yang dihapus karena klaim kepemilikan itu masuknya dalam pelanggaran kebijakan Meta, bahkan tidak akan menerima pembayaran. Nah, jadi salah satu alasan kenapa teman-teman yang lainnya sudah dapat monetisasi konten kok teman-teman belum, ya ini bisa dicek lagi. Jadi salah satu yang paling menonjol di sini yang bisa kita lihat adalah di bagian pelanggaran hak cipta ya. Jadi kalau kita belum mendapatkan monetisasi konten, bisa jadi ini bisa menjadi penyebabnya ya, penyebab kenapa kok belum mendapatkan undangan. Jadi sangat restan sekali terhadap pelanggaran hak cipta ya. Jadi ini khusus buat teman-teman yang belum mendapatkan, nanti bisa cek saja videonya di bagian kotak masuk dukungan. Nah, di bagian kotak masuk dukungan di sana nanti itu teman-teman akan mendapatkan nih sebuah video-video yang melanggar hak cipta ataupun video yang dibisukan, nanti bisa cek, ataupun yang disenyapkan. Kan biasanya ada tuh notifikasi untuk video-video yang disenyapkan, yang dibisukan. Nah, itu kalau bisa dihapus ya segera dihapus ya, karena kalau kita pertahankan sampai kapanpun mungkin sulit kita dapat monetisasi konten untuk di Facebook ya. Oke, jadi di sini itu kan kita buka langsung dari pengaturan monetisasi kontennya. Dan untuk pelanggaran itu di mana sih? Nah, teman-teman nanti tinggal masuk ke bagian dari akun kita di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk saja di bagian dari akun kita di sini, kemudian klik saja di bagian dari bantuan dan dukungan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di bagian sini ada kotak masuk dukungan. Nah, teman-teman bisa klik di bagian kotak masuk dukungan seperti ini. Nah, di sini ada menu peringatan nih. Nah, jadi kalau teman-teman nggak ada pelanggaran, itu statusnya seperti ini. Tidak ada pelanggaran di video saya. Ya, itu kalau nggak ada pelanggaran. Tapi kalau ada, biasanya di sini tuh akan bertumpuk ya, teman-teman, video-video yang melanggar. Nah, jadi memang saya dari awal itu saya tidak menggunakan konten re-upload ya, sehingga sampai sekarang ya aman-aman saja, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Jadi yang paling mencolok buat susah dapat monetisasi konten ya tergantung dari konten kita sendiri ya. Kalau konten kita asal-asalan, konten kita menggunakan musik hak cipta, ya bisa jadi sulit juga teman-teman tuh kedepannya dapat monetisasi konten ya. Oke, jadi mungkin seperti itu. Dan buat teman-teman yang pengen belajar di Fanspage, itu sudah saya bahaskan. Di Fanspage juga sama, jika kita cek dari monetisasi konten, Fanspage juga ada monetisasi kontennya. Dan saya juga di sini itu dapat monetisasi konten cepat itu juga di Fanspage ya.
bukan di Facebook profesional, karena saya memang dari awal itu nggak pernah niat di Facebook profesional ya, dan saya itu berfokus di fanspage karena di sana saya bebas upload video. Oke, mungkin kalau untuk di Facebook profesional agak kurang saya. Kenapa? Ya karena mungkin orang-orang terdekat kita, sehingga itu mempersulit saya buat bisa berkembang. Jadi ya dari situ saya berfokus di fanspage. Alhamdulillah saya sudah punya 2 fanspage yang juga sudah mendapatkan monetisasi konten. Bahkan monetisasi kontennya dapatnya lebih cepat ya dibanding Facebook profesional. Oke, jadi seperti itu saja. Jadi ketika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Dan buat bagaimana cara bikin fanspage ataupun membuat sebuah halaman di tahun 2025 itu sudah saya bahas lengkap di video saya, nanti bisa cari saja ya. Itu seputar cara bikin halaman fanspage di tahun 2025, itu sudah real saya bahas lengkap kepada teman-teman semua ya. Tujuan saya agar teman-teman ini bisa bebas, karena beberapa orang itu terkadang sulit berkembang di Facebook profesional karena ya keadaan dari lingkungan sekitar ya, mungkin kita nggak enak ya, kebanyakan yang nggak enaknya teman-teman kalau di Facebook profesional. Nah kalau untuk di fanspage kita bebas ya, dan di fanspage juga kita bisa menggunakan foto logo kita, itu nggak masalah karena versinya adalah bisnis. Oke, jadi mungkin seperti itu saja buat teman-teman semua. Tetap semangat, karena untuk saat ini sudah ada pembukaan monetisasi massal yang mana sudah banyak teman-teman kita yang berhasil dimonetisasi. Artinya di Facebook ini bisa kita jadikan peluang ya, berarti Facebook masih memperdulikan kita sebagai konten kreatornya ya, terbukti untuk saat ini. Jadi yang kemarin sempat takut nih Facebook tutup ya, karena di sini sudah banyak yang mendapatkan monetisasi yang mungkin akan terus berlanjut ya. Jadi harapan kita semua juga seperti itu. Jadi menjadi konten kreator itu nggak mudah, banyak sekali banyak sekali rintangannya. Yang terpenting adalah ketika teman-teman yakin dan pengen mendapatkan penghasilan ya, saran dari saya adalah mematuhi untuk peraturan-peraturan yang memang sudah ditetapkan di Facebook ya. Jadi itu saja. Selamat siang buat teman-teman semua. Jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya agar teman-teman gak ketinggalan updatean seputar pembahasan Facebook profesional dan juga halaman fanspage. Seperti itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.